في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات. Saat menentukan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW yang bersanding dengan peristiwa diserangnya Ka'bah oleh tentara gajah yang dipimpin oleh Abraha. Kemudian, sejarah mencatatnya sebagai Amul Fil atau tahun gajah, tahun 570 Masehi. Uniknya, dalam kasus Abdullah bin Abdul Muttalib, tidak ada kejadian berdekatan yang bisa disandarkan untuk menentukan tahun kelahirannya. Hingga para sejarawan dalam menentukan tahun kelahirannya perlu menarik jauh masanya sampai tahun gajah, di mana pada tahun itu pula anak semata wayangnya telah lahir, Nabi Muhammad SAW. Dr. Haikal dalam bukunya yang berjudul Hayat Muhammad mencoba membongkar misteri tahun kelahiran Abdullah hingga terciptalah Sajarah Nasab atau pohon nasab yang membuat silsilah keluarga Nabi berikut tahun kelahirannya. Qusay lahir tahun 400 Masehi. Abdul Manaf lahir tahun 430 Masehi. Hashim tahun 464 Masehi. Abdul Muttalib 497 Masehi. Abdullah tahun 545 Masehi. Dan Nabi Muhammad SAW tahun 570 Masehi atau bertepatan dengan tahun gajah. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka Dr. Haikal menetapkan angka 25 sebagai usia wafatnya Abdullah bin Abdul Muttalib, terhitung sebelum tahun gajah. Tidak banyak sejarawan yang mencatat masa kecilnya kecuali hanya sebuah deskripsi bahwa Abdullah seorang yang bagus rupanya dan akhlaknya di antara suku Quraisy. Dari wajahnya terpancar cahaya seorang nabi, seorang laki-laki yang sedap dipandang di antara suku Quraisy. Memang tidak ada seorang pun yang mampu melukis sosok Abdullah bin Abdul Muttalib secara detail. Namun, mengikuti perkataan Nabi SAW bahwa saat seorang semakin bertambah besar umurnya, dia akan semakin menyerupai ayahnya. Maka cukuplah meraba sosok Abdullah bin Abdul Muttalib dalam sifat-sifat yang ada pada diri anaknya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kisah penyembelihan. Al-Hakim meriwayatkan sebuah hadis dari Muawiyah yang mengisahkan Rasulullah pernah dipanggil dengan sebutan Ibnu Az-Zibahaini oleh seorang sahabat Ibnu Arabi. Beliau hanya tersenyum tanpa sedikit pun menyangkalnya. Rasulullah SAW berkenan dengan kisah tersebut dan beliau berkata yang artinya, "Saya adalah putra dari dua orang yang dikurbankan." Imam Ridha alaihissalam berkata,
Mengenai sabda Rasulullah SAW tersebut, yang dimaksud dua orang yang dikorbankan adalah Ismail dan Abdullah. Sahabat lain pun berkata, "Siapa Zibahaini ya Rasulullah?" "Mereka berdua adalah Ismail dan Abdullah," jawab Rasulullah. Banyak sekali hadis yang menerangkan peristiwa ini dengan berbagai macam redaksi. Mengenai latar belakang nazarnya, disebutkan dalam riwayat mursal dari Az-Zuhri dan Abu Millah bahwa nazar Abdul Muttalib ini terkait dengan penggalian kembali sumur Zamzam. Sebagai keturunan besar keluarga Husay bin Kilab, Abdul Muttalib mempunyai tanggung jawab besar tentang segala bentuk yang terkait dengan Ka'bah, termasuk soal penyediaan air minum bagi jamaah yang tengah melaksanakan haji. Sebelum menentukan sumur Zamzam, Abdul mengambil air dari semua sumur-sumur di luar kota Mekah, yang kemudian ditampungnya di wadah air yang ada di sekitar Ka'bah. Suatu hari, Mekah tengah mengalami paceklik. Masalah ini tentu membuat Abdul Muttalib bingung karena ribuan jamaah haji akan segera datang ke Mekah. Abdul Muttalib mengumpulkan para kabilah Quraisy untuk memecahkan permasalahan ini secepatnya. Mereka pun mendiskusikan ini di rumah Abdul Muttalib. Di tengah pembincangan mereka teringat akan kabar sumur yang tak pernah habis sepanjang masa. Sumur itu bernama Zamzam. Sayangnya, sumur itu dikabarkan telah berabad-abad hilang dan tak ada yang tahu persisnya lokasi sumur itu berada. Namun di tengah kegalauan, Abdul Muttalib menerima mukjizat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Melalui mimpinya, Abdul Muttalib seolah-olah diarahkan untuk menemukan sumur Zamzam. Dalam mimpinya, berkali-kali itu Abdul Muttalib diberitahukan untuk menggali sumur Zamzam. Ibnu Hisham menyebutkan, ketika Abdul Muttalib tidur di kijir Ismail, dia bermimpi didatangi seseorang dan disuruh untuk menggali sumur Zamzam. Dalam mimpinya, Abdul Muttalib mengaku bertemu dengan seseorang yang menyuruhnya segera menggali sumur Zamzam. "Ketika aku sedang tidur di kijir Ismail, aku mendengar suara, 'Galilah Thayyibah atau Zamzam.'" "Apa itu Thayyibah?" tanya Abdul Muttalib dalam mimpinya. Tetapi kemudian orang itu pergi dan besoknya kembali tidur. "Aku kembali mendengar suara yang sama," kata Abdul Muttalib. "Galilah Bira atau Zamzam," seru sosok itu. "Apa itu Bira?" tanya Abdul Muttalib. Tetapi orang itu kembali pergi. Keesok harinya, ketika aku tidur, aku mendengar lagi suara yang sama, kata Abdul Muttalib. "Galilah Al-Ma'nuna." Kembali seru sosok itu. Kemudian orang itu pergi. Besoknya, ketika aku tidur, orang itu datang lagi dan berkata yang sama, kata Abdul Muttalib. "Galilah Zamzam." "Apa itu Zamzam?" "Air yang tidak kering dan tidak meluap. Dengannya engkau bisa memberi minum para jamaah haji. Letaknya di bawah timbunan kotoran binatang dan darah. Ada di paruh gagak yang tuli dan di sarang semut." Demikianlah mimpi itu menunjukkan kepada Abdul Muttalib letak terkuburnya sumur Zamzam. Adapun maksud dari di antara kotoran darah adalah airnya mengenyangkan dan menyembuhkan penyakit. Sementara kata sarang semut mempunyai banyak makna. Di antaranya, Zamzam sebagai mata air di Mekah dan dikerumuni orang-orang yang melaksanakan haji dan umroh dari setiap penjuru, laksana semut yang mengerumungi sarangnya. Saat itu, pembesar Quraisy menentang keras hasrat Abdul Muttalib menggali sumur Zamzam, dikarenakan letaknya berada di antara dua berhala, yaitu As dan Naila. Selain itu, mereka juga mengetahui bahwa Abdul Muttalib tidak mempunyai apa dan siapa, kecuali seorang anak laki-laki, yaitu Al-Haris,
Hal itu membuat Abdul Muthalib tak berdaya. Abdul Muthalib pun beranjak pergi dari kegalauan yang mendalam, lalu berdiri di hadapan Ka'bah dan bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Sa'ad yang sanadnya ma'fu, sampai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menuturkan, ketika Abdul Muthalib bin Hashim menyadari bahwa hanya sedikit kemampuan yang dia miliki untuk menggali Zamzam, dia pun bernadar, jika aku dikaruniai 10 anak laki-laki dan setelah mereka dewasa mampu melindungiku saat aku menggali Zamzam, maka akan aku sembelih salah satu dari mereka di sisi Ka'bah sebagai bentuk korban. Seiring perjalanan zaman, anak-anak Abdul Muthalib pun menjadi besar dan telah genap 10 orang. Abdul Muthalib berniat merelaksasikan rencananya kembali menggali Zamzam, sambil bersiap-siap mengorbankan salah satu anaknya sebagai bentuk pelaksanaan dari nadar yang dia ucapkan. Maka dilaksanakanlah undian atas 10 anaknya. Lalu keluarlah nama anaknya yang paling kecil, Abdullah. Ketika nama Abdullah keluar dalam undian, maka orang yang berada di sekitarnya berusaha menolak. Mereka mengatakan tidak akan membiarkan Abdullah disembelih. Abdullah saat itu terkenal sebagai seseorang yang bersih, tidak pernah menyakiti siapapun. Senyumannya khas Abdullah terkenal sebagai senyuman paling lembut di kawasan Jazirah Arab. Muatan rohaninya demikian jernih dan hatinya yang mulia seolah tampak taman bunga di tengah gurun Sahara yang tandus. Sungguh Abdullah telah menarik simpati masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, semua manusia datang kepadanya dan menentang usaha untuk penyembeliannya. Para pembesar Quraisy berkata, lebih baik kami menyembelih anak-anak kami sebagai tebusan baginya daripada ia harus disembelih. Tidak ada yang lebih baik dari dia. Pertimbangkanlah kembali masalah ini dan biarkanlah kami bertanya kepada kahin atau peramal dukun. Abdul Muthalib tidak mampu menghadapi tekanan ini, lalu mempertimbangkan kembali apa yang telah ditetapkannya. Kemudian pembesar Quraisy mendatangi seorang kahin. Beberapa taruhan yang kalian miliki? Tanya kahin. 10 ekor unta, jawab mereka. Datangkanlah 10 unta, lalu lakukanlah kembali undian atasnya dan atas nama Abdullah. Jika dalam pengundian yang keluar nama Abdullah lagi, maka tambahkanlah 10 ekor unta, begitu seterusnya, hingga tidak keluar lagi nama Abdullah. Perintah kahin kepada mereka. Kemudian dilaksanakanlah undian atas nama Abdullah dan 10 ekor unta yang besar. Undian itu pun masih selalu mengeluarkan nama Abdullah dan Abdul Muthalib menambahkan 10 ekor unta lagi. Hingga saat jumlah unta mencapai 100 ekor, maka keluarlah nama unta tersebut. Masyarakat begitu gembira hingga berlinang air mata demi menyaksikan Abdullah berhasil diselamatkan. Kemudian disembelihlah 100 unta di sisi Ka'bah sebagai ganti Abdullah. Kedua hadis di atas atau hadis pengakuan Nabi sebagai Ibnu Az-Zabihaini dan hadis kisah penyembelihan Abdullah mengisyaratkan sebuah konklusi walau keduanya berbeda dalam status. Namun keduanya sepakat bahwa Abdullah bin Abdul Muthalib adalah Az-Zabin, sebagaimana Ismail. Maka mereka melihat status ghalibnya hadis anak Ibnu Az-Zabihaini atau Muhammad tetaplah Ibnu Zibahaini. Hari wafatnya Abdullah. Abdullah, ayah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia ketika umurnya mencapai 25 tahun. Di kota Yasrib, di perkampungan paman ayahnya, dari suku Bani Al-Najjar, di sebuah rumah yang dikenal dengan sebutan Bar Al-Naha. Dan di tempat itu pula dia dimakamkan.
Menurut pendapat yang paling kuat, Abdullah wafat sebelum kelahiran putranya Muhammad. Namun, Yaqubi berpendapat lain bahwa Muhammad lahir sebelum ayahnya atau Abdullah wafat. Yaqubi berpegang pada riwayat dari Imam Shadiq yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW lahir 2 bulan sebelum wafatnya ayahnya. Kulaini juga meyakini pendapat tersebut. Sebagian kecil lainnya berpendapat bahwa wafatnya Abdullah 1 tahun sebelum kelahiran Rasulullah SAW, dan ada yang menyebutkan 28 bulan dan ada pula yang meyakini 7 bulan setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sementara Mas'udi meriwayatkan 2 pendapat, yaitu 1 bulan dan 2 tahun pasca kelahiran Nabi Muhammad SAW. Penyebab meninggalnya Abdullah di kota Madinah disebutkan, Abdullah untuk perjalanan dagang membawa kafilah dagang Quraisy ke Syam. Dan dalam perjalanan kembali, karena diserang sakit, ia beristirahat di kota Yasrib dan terbaring sakit selama 1 bulan di kota tersebut. Rombongan dagang tetap melanjutkan perjalanan ke kota Madinah dan mengabarkan mengenai kondisi Abdullah yang kritis. Mendengar berita tersebut, Abdul Muthalib mengutus putranya yang paling tua, yaitu Haris, untuk melihat kondisi Abdullah. Namun setibanya Haris di kota Yasrib, Abdullah telah meninggal dunia. Abdullah mewariskan seorang budak yang bernama Ummu Aiman, 5 ekor unta, kawanan kambing, pedang tua, dan sejumlah uang untuk putranya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah bin Abdul Muthalib adalah ayah kandung Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah putra dari Abdul Muthalib yang terakhir atau yang bungsu. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda bahwa ayahnya adalah dua ayah yang hendak disembelih, yakni Nabi Ismail dan Abdullah ayahnya. Ketika Abdullah menikah dengan Aminah, seorang wanita ahli kitab melihat tanda-tanda kenabian pada diri Aminah, dan wanita ahli kitab tersebut tidak lagi melihat tanda-tanda kenabian pada diri Abdullah setelah beliau menikah dengan Aminah, tetapi justru tanda kenabian tersebut muncul dalam diri Aminah, yakni bayi yang dikandungnya, yakni Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Abdul Muthalib adalah pemuda Mekah yang dikenal sebagai yang jujur dan pemberani. Beliau dipercaya Abdul Muthalib untuk menghadapi pasukan Abraha. Dalam sejarah tidak disebutkan bagaimana Abdullah menghadapi pasukan Abraha ini. Abdullah wafat ketika beliau menuju ke Syam untuk berdagang, dan riwayat lain beliau wafat karena diracun Yahudi, karena Yahudi tahu bahwa dalam diri Abdullah terdapat tanda kenabian, dan kaum Yahudi ini merasa iri apabila nabi yang terakhir muncul dari golongan Arab. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.